Apakah memang pemerintah Ya, saat ini perlu menerapkan kebijakan demikian begitu ya untuk membuat PNS atau ASN ini bekerja dari rumah? iya menurut saya ini urgensinya itu tidak terlalu mendesak loh Mbak Mas. Karena apa? Karena persoalan polusi ini tidak persoalan semata-mata oleh moda transportasi, karena diasumsikan bahwa ASN inilah yang menggunakan banyak moda transportasi. Padahal sesungguhnya ASN ini juga banyak yang istilahnya naik kendaraan umum gitu ya. Jadi tidak menggunakan mobil pribadi. Nah, ketika kebijakan ini diterapkan untuk ASN, saya rasa malah terlalu parsial dan menjadi kurang tepat. Nah, karena apa? Karena polusi sendiri bersumber tidak saja moda transportasi, tapi juga oleh industri dan juga oleh pembangkit listrik. Di samping juga oleh faktor lingkungan seperti cuaca dan sampah juga gitu. Jadi menurut saya ini memang kebijakan yang terlalu dipaksakan karena dianggap bahwa ASN inilah bisa dikomando, istilah bisa disuruh-suruh untuk patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, pada yang kedua menurut saya, kalaupun ASN diminta untuk istilahnya WFH, itu mereka tentu saja bermobilitas gitu. Bermobilitas karena apa? Karena ketika mengerjakan mungkin dia harus mencari kafe, mencari mall juga, karena tidak semuanya ASN itu punya wifi di rumah. Nah, itu kan juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam arti bahwa mobilitas itulah sebenarnya menjadi kunci dalam hal penanganan masalah polusi. Kalau kita mencontoh yang ada di China misalnya, China itu justru mobilitas yang dikendalikan. Nah, dengan pengendalian mobilitas itu, maka yang terjadi adalah masyarakat itu tidak lagi berkerumun atau tidak bermobilitas di tempat-tempat yang ramai misalnya, sehingga segala yang terkait dengan polusi bisa dikendalikan. Nah, kalau sekarang mungkin kaitan dengan ASN, sehingga ASN ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dari karyawan tadi disampaikan oleh ibu kita dari Kadin. Nah, sehingga ini memang akan terdampak juga, mau nggak mau karyawan swasta juga akan menuntut WFH nantinya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi dampaknya pada masalah pertumbuhan ekonomi. Tentu kalau misalnya pemerintah tidak kemudian mencari solusi yang tegas. Yang ketiga menurut saya pemerintah memang harus berani nih, misalnya menutup paling tidak itu sementara untuk industri-industri yang menghasilkan asap tinggi misalnya. Nah, itu tidak hanya itu mungkin dikendalikan dengan bekerja sama dengan KLH kan bisa gitu ya. Dan juga bagaimana kemudian untuk PLTU yang menggunakan tenaga istilahnya menggunakan batu bara itu juga dikendalikan gitu. Sebenarnya ini kan intinya pengendalian. Kalau di Jakarta sendiri konteksnya sebenarnya yang penting adalah kita punya Pergub nomor 66 tahun 2020 ya, sebenarnya di situ ada kewajiban untuk uji emisi. Kalau memang itu moda transportasi dianggap sebagai sumber, kata datanya itu 44% sumbernya dari sana, di antara 44% itu ternyata kebanyakan mobil pribadi, mobil pribadinya ternyata motor yang menjadi yang terbanyak, informasinya seperti itulah. Ini kan misalnya kalau itu yang menjadi sumber kan Pemprov atau pemerintah dalam ini bisa melakukan pembatasan usia kendaraan, ya, pembatasan usia kendaraan, sehingga kendaraan yang usianya masih di Singapura itu kan 5 tahun maksimal. Ya, kalau di atas 5 tahun nggak boleh jalan. Nah, Jakarta membuat saja misalnya 10 tahun, misalnya biar tidak dikeroyok para pelaku usaha mobil bekas dan motor bekas. Sehingga menurut saya bisa tetap mendatangkan ini, tapi diatur misalnya yang di atas 10 tahun. Nah, sehingga ada pengendalian. Yang kemudian juga ada kebijakan lain, bagaimana kemudian Gubernur DKI Jakarta itu melakukan koordinasi, kolaborasi sinergitas dengan wilayah penyangga, karena aktivitas itu tidak semata-mata di Jakarta saja tapi juga di wilayah penyangga. Nah, ini yang harus dengan jelas bagaimana pemerintah pusat perannya untuk mendudukkan pemerintah-pemerintah daerah, kepala daerah di sekitar penyangga ini untuk saling berbagi, untuk saling bermusyawarah mufakat, sehingga dicarinya ketemu yang bagaimana sesungguhnya supaya tidak saja menjadi beban masyarakat Jakarta, Baik, seolah Jakarta dan ini WFH seolah menjadi solusi mujarab gitu loh Mas. Padahal ini kan bukan aspirin WFH itu. Jadi harus ada langkah-langkah lain yang lebih berani menurut saya itu Mas.
Oke, baik, Pak Trubus, bicara terkait efektivitas dari kebijakan yang juga diluncurkan oleh pemerintah ini, apakah Anda nilai juga efektif? Apakah memang pemerintah dapat memastikan ASN yang WFH memang tetap di rumah begitu, tidak keluar atau tidak berpergian begitu di luar rumah atau beraktivitas? Dan kiranya juga ada kita kaitkan juga dengan pandemi COVID-19, sebetulnya masyarakat takut atau khawatir terkena virusnya. Tapi kalau polusi ini nampaknya masyarakat sudah lebih berani begitu ya untuk keluar rumah, walaupun memang di luar rumah terjadi polusi udara. Silakan, bagaimana pengawasannya menurut Anda, Pak Trubus? Iya, selama ini memang untuk berkaca kepada penanganan pandemi COVID waktu itu, memang pengawasannya relatif ketat ya, relatif ketat dan ada ketakutan para istilahnya ASN dan semua juga masyarakat lah ya pada umumnya akan tertular pandemi COVID gitu kan. Tetapi kalau sekarang memang polusi masyarakat tidak terlalu dalam tanda petik terlalu takut meskipun sebenarnya dampaknya juga cukup berat artinya bagi public health lah. Tetapi bagaimana pengawasan terhadap ASN itu menjadi masalah. Kalau nggak salah di dalam surat edaran itu yang ada adalah mereka itu akan diawasi oleh atasan unitnya masing-masing. Nah, masing-masing ini adalah dengan cara mereka itu melakukan video call atau apa mengecek di mana. Nah, persoalannya itu kan tidak semudah itu di lapangan dan pada akhirnya mereka juga antara atasan dan bawahan juga tidak akan melakukan semacam pengawasan ketat sekali, sidak kemana-mana juga enggak karena enggak mungkin kan istilah sesama ASN jeruk minum jeruk gitu kan. Jadi dalam hal itu saya rasa tidak akan melakukan apapun yang terjadi ya sudah mereka bermobilitas. Nah sebenarnya kalau mau pemerintah mau tegas masyarakat ini bisa saja diedukasi kaitannya adalah mereka untuk menggunakan transportasi umum. Jadi edukasi disarankan gitu ya disarankan dibuat aturan saja yang jelas masyarakat kalau mau bermobilitas selama polusi ini itu adalah menggunakan moda transportasi umum. Jangan menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi untuk mengurangi polusi. Tapi itu masyarakat harus diedukasi dulu. Pemerintah Pemprov DKI itu bisa melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT RW digerakkan semua. Sehingga masyarakat ada kesadaran bersama bahwa bepergian menggunakan kendaraan itu menimbulkan polusi. Selama ini polusi itu oleh masyarakat kita kan juga oleh elit kita juga itu dipandang sebelah mata. Misalnya kita jujur ya, kita ini pernah 1 tahun yang lalu ada class action dari masyarakat, ya gugatan publik, dan itu dimenangkan oleh masyarakat di PT TUN itu. Yang digugat adalah Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian lainnya, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta. Tetapi bukan melaksanakan putusan itu yang harusnya dilaksanakan dengan baik karena itu masyarakat hanya meminta penanganan secara serius sungguh-sungguh, tetapi malah pemerintah malah melakukan kasasi sehingga pelaksanaan dari ini tidak jelas. Karena itu kalau kita mau mengatakan penanganan pandemi penanganan polusi ini secara efektif, saya kira nggak akan efektif apalagi cuma parsial dalam ASN saja yang diwajibkan untuk WFH gitu. Jadi Baik. Dalam hal itu menurut saya memang yang paling penting adalah bagaimana kemudian ketika kebijakan ini bisa terjadi di lapangan memang harus selalu kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dan termasuk di dalamnya masyarakat begitu Mas. Kalau ini hanya parsial seperti ini ya nggak akan efektif apa-apa. Kalau tadi pagi kita lihat misalnya tadi pagi ini mulai hari ini kan semuanya sudah WFH. Tadi pagi itu jalan masih macet, saya ke kantor masih macet gitu ya. Jadi artinya di situ masyarakat masih bermobilitas. Nah inilah menurut saya kalau memang mau melakukan kebijakan jangan setengah hati. Jadi tegas betul. Ini yang terakhir maksud keberanian pemimpin kok. Pimpinannya berani enggak? Tapi dalam kondisi sekarang ini apalagi gubernur hanya PJ ya bukan berarti PJ itu kurang kuat tetapi memang dihadapkan situasi politik yang tidak ini Mas tidak menguntungkan gitu ya. Baik. Jadi dalam hal ini memang harus ada keberanian dari pemimpin sini untuk menerapkan kebijakan ini secara ketat Mas.